dia kembali ke Roma dan dia menceritakan atau dia membawa tulisan-tulisan yang dia buat untuk membantah tesis Martin Luther. Ya. Oke. Dikatakan di situ ya, pada bulan April 1520, Eck kembali ke Roma dengan membawa tulisan-tulisan Martin Luther yang telah ia terjemahkan dalam bahasa Latin. Setelah melalui berbagai diskusi, maka pada tanggal 15 Juni 1520, Paus mengeluarkan bula Exsurge Domine. Oke. Saya geser lagi. Bula, ya bula ini adalah surat ya, surat atau dokumen kepausan. Bula tersebut secara resmi mengecam 41 proposisi ya, 41 proposisi yang disebutkan dalam tulisan-tulisan Luther. Ya. Jadi bula yang dibuat oleh Paus ya, itu mengencam 41 proposisi yang disebutkan dalam tulisan-tulisan Luther. Maka Luther diperintahkan untuk menghancurkan buku-buku yang memuat kesalahan serta menarik pernyataan dalam waktu 60 hari. Apabila tidak mempedulikannya, maka Luther akan menerima sanksi. Seperti kita ketahui tadi, Martin Luther tidak mendengarkan sama sekali, maka diberikan ekskomunikasi kepadanya. Nah, kita melihat isi dari dokumen Exsurge Domine. Oke, saya membuka dulu Bapak Ibu sumber tulisan ini, ya. Ada dari dua dua website Katolik yang menjelaskan secara detail. Nanti di bagian akhir, karena saya ambil di situ ya data ini ya. Ada di Katolisitas juga memuat, di New Advent juga ada, kemudian di channel di website-website Katolik. Sekarang kita lihat apa isi bula yang disebutkan oleh diberikan kepada Luther ya, mengutuk kesalahan Martin Luther. Paus Leo ke-10 1520. Exsurge Domine. Kalau nanti bahasa Indonesianya kurang bagus Bapak Ibu, karena ini terjemahan kasar, karena kurang bagus ya bahasa Inggris saya. Dan ini sumbernya saya ambil dan kopas langsung dari tulisan yang ada di website Katolik tentang isi dari Exsurge Domine ini. Oke, isi suratnya begini. Bangkitlah ya Tuhan dan nilailah tujuanmu sendiri. Ingatlah celaanmu kepada mereka yang dipenuhi dengan kebodohan sepanjang hari. Dengarkanlah doa-doa kami, karena rubah telah muncul berusaha untuk menghancurkan kebun anggur yang pemerasan anggurnya hanya engkau injak. Ketika engkau akan naik kepada Bapa, engkau menyerahkan pemeliharaan, pemerintahan, dan administrasi kebun anggur, citra gereja yang menang kepada Petrus sebagai kepala dan wakilmu dan penerusnya. Babi hutan dari hutan berusaha untuk menghancurkannya dan setiap binatang buas memakannya. Bangkitlah Petrus dan penuhilah tugas pastoral ini yang dipercayakan secara ilahi kepada Anda seperti yang disebutkan di atas. Perhatikanlah tujuan gereja Roma yang suci, ibu dari semua gereja dan guru iman yang oleh perintah Allah telah engkau habiskan oleh darahmu. Melawan gereja Roma, Anda mengingatkan guru-guru pendusta sedang bangkit, memperkenalkan sekte-sekte yang merusak, dan mendatangkan malapetaka yang cepat pada diri mereka sendiri. Lidah mereka adalah api, kejahatan yang gelisah, penuh dengan racun yang mematikan. Mereka memiliki semangat yang pahit, perselisihan di dalam hati mereka, dan bermegah dan berbohong melawan kebenaran. Kami juga memintamu, Paulus, untuk bangkit. Andalah yang mencerahkan dan menerangi gereja dengan doktrin Anda dan dengan kemartiran seperti Petrus. Untuk saat ini, Porfiri baru bangkit, yang sebagaimana yang lama pernah secara salah menyerang para rasul suci,
sekarang menyerang para paus suci, para pendahulu kita. Menegur mereka melanggar ajaran Anda, bukannya memohon kepada mereka. Dia tidak malu untuk menyerang mereka, untuk mencabik-cabik mereka, dan ketika dia putus asa dari tujuannya, membungkuk untuk menghina. Dia seperti bidat yang pembelaan terakhirnya, seperti yang dikatakan oleh Jerome atau Hieronymus, adalah mulai memuntahkan racun ular dengan lidah mereka ketika mereka melihat bahwa tujuan mereka akan dikutuk dan melontarkan hinaan ketika mereka melihat mereka dikalahkan. Karena meskipun Anda telah mengatakan bahwa harus ada bidah untuk menguji orang-orang yang setia, tetap saja mereka harus dihancurkan pada saat kelahiran mereka dengan syafaat dan bantuan Anda, sehingga mereka tidak tumbuh atau menjadi kuat seperti serigala. Akhirnya, biarlah seluruh gereja orang-orang kudus dan gereja universal lainnya bangkit. Beberapa mengesampingkan interpretasinya yang benar tentang kitab suci, dibutakan pikiran oleh bapak kebohongan. Bijaksana di mata mereka sendiri menurut praktik bidat kuno. Mereka menafsir kitab suci yang sama ini selain dari tuntunan Roh Kudus, diilhami hanya oleh rasa ambisi mereka sendiri. Dan demi pengakuan populer, ya, seperti yang dinyatakan oleh Rasul, bahkan mereka memutar balik dan memalsukan kitab suci. Akibatnya, menurut Hieronymus, ya, Jerome, menurut Hieronymus, ini bukan lagi Injil Kristus, tetapi milik manusia, atau yang lebih buruk, milik iblis. Biarlah semua gereja Tuhan yang kudus ini, saya katakan, bangkit, dan dengan para rasul yang diberkati, bersyafaat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, untuk membersihkan kesalahan domba-dombanya, untuk mengusir semua bidat dari tanah umat beriman, dan dengan senang hati menjaga perdamaian dan persatuan dari gerejanya yang kudus. Perhatikan Bapak Ibu, surat dari Paus ini sangat keras yang disampaikan kepada Martin Luther ini. Ya, sangat keras. Saya lanjutkan, sampai hati saya berdenyut kencang membaca surat ini. Begitu Paus itu sangat sedih melihat ini. Ya, rantai perak nanti berikan saya data ya kawan ya, karena kami itu tidak selalu berbicara dengan omong kosong ya. Karena kami selalu berbicara dengan data. Jangan samakan kami dengan yang lain. Oke, saya tunggu di live chat Anda menulis saya data Anda yang mengatakan itu. Saya minta ya, karena kami punya data. Oke, kita tidak ngomong di awang-awang. Oke, saya lanjutkan surat Bula ini. Dikatakan begini, karena kita hampir tidak dapat mengungkapkan dari kesusahan dan kesedihan pikiran apa yang telah sampai ke telinga kita selama beberapa waktu oleh laporan orang-orang yang dapat dipercaya dan desas-desus umum. Sayangnya kita bahkan telah melihat dengan mata kita sendiri dan membaca banyak kesalahan yang beragam. Beberapa di antaranya telah dikutuk oleh dewan-dewan dan konstitusi para pendahulu kita, dan bahkan secara tegas mengandung bidah Yunani dan Bohemia. Saya ulangi lagi. Dan bahkan secara tegas mengandung bid'ah Yunani dan Bohemia. Kesalahan lainnya adalah sesat, palsu, skandal, atau menyinggung telinga saleh sebagai menggoda pikiran sederhana berasal dari eksponen palsu iman yang dalam keingintahuan mereka mendambakan kemuliaan dunia dan bertentangan dengan ajaran Rasul, ingin menjadi lebih bijaksana dari yang seharusnya. Banyak bicara tidak didukung oleh otoritas kitab suci, seperti yang dikatakan oleh Hieronymus, tidak akan memenangkan kepercayaan, kecuali mereka tampaknya mendukung doktrin sesat mereka, bahkan dengan kesaksian ilahi, betapapun ditafsirkan dengan buruk. Dari pandangan mereka, rasa takut akan Tuhan kini telah berlalu. Kesalahan ini, atas saran umat manusia, telah dihidupkan kembali dan baru-baru ini disebarkan di antara bangsa Jerman yang lebih sembrono dan termasyur. Perhatikan Bapak Ibu, kesalahan ini atas saran umat manusia telah dihidupkan kembali
dan baru-baru ini disebarkan di antara bangsa Jerman yang lebih sembrono dan termasyur. Kami semakin berduka karena hal ini terjadi di sana, karena kami dan para pendahulu kami selalu mendekap bangsa ini dalam pangkuan kasih sayang kami. Karena setelah kekaisaran dipindahkan oleh Gereja Roma dari Yunani ke Jerman, yang sama ini, para pendahulu kami dan kami selalu mengambil para pendukung dan pembela gereja dari antara mereka. Memang dapat dipastikan bahwa orang-orang Jerman ini yang benar-benar erat dengan iman Katolik selalu menjadi penentang terberat dari ajaran sesat, sebagaimana disaksikan oleh konstitusi terpuji dari Kaisar Jerman atas nama kemerdekaan, kebebasan dan pengusiran dan pemusnahan semua gereja. Bidat dari Jerman, ya, pemusnahan semua gereja bidat dari Jerman. Konstitusi-konstitusi yang sebelumnya dikeluarkan dan kemudian ditegaskan oleh para pendahulu kita, dikeluarkan di bawah hukuman yang paling berat, bahkan berupa kehilangan tanah dan kekuasaan terhadap siapapun yang melindungi atau tidak mengusir mereka. Jika mereka diamati hari ini, kami dan mereka jelas bebas dari gangguan ini. Saksi untuk ini adalah kutukan dan hukuman dalam Konsili Konstans atas perselingkuhan Husites dan Wyclifites serta Jerome dari Praha. Saksi untuk ini adalah darah Jerman yang ditumpahkan begitu sering dalam perang melawan Bohemia. Saksi terakhir adalah sanggahan, penolakan dan kutukan yang tidak kurang dipelajari dari kesalahan-kesalahan di atas yang benar dan suci, atau banyak diantaranya oleh universitas-universitas Cologne, Louvain, para pembudidaya yang paling setia dan religius di ladang Tuhan. Kita juga dapat menuduh banyak fakta lain yang telah kita putuskan untuk dihilangkan agar kita tidak tampak sedang menyusun sejarah. Berdasarkan pastoral kami yang diberikan kepada kami oleh kemurahan ilahi, kami dalam keadaan apapun tidak dapat mentolerir atau mengabaikan lagi racun yang merusak dari kesalahan-kesalahan di atas tanpa aib terhadap agama Kristen dan melukai iman yang lurus. Beberapa kesalahan ini telah kami putuskan untuk disertakan dalam dokumen ini. Substansi adalah sebagai berikut.